Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di hari ini, kita akan membaca bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mendahuluinya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, kami bersyukur sebab hari ini Tuhan masih memelihara kami dan memungkinkan kami untuk beribadah kepadamu. Kami akan mendengarkan sabdamu, dan karena itu kami mohon terangilah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami dari hari ke hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami telah siap mendengarnya. Amin. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11 yang begini bunyinya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selaku persekutuan umat Tuhan, kita patut mempersembahkan syukur, puji dan hormat kepada Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya oleh rahmat dan kasih-Nya maka kita tetap terpelihara hingga di saat ini, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Memang hari-hari yang kita jalani sekarang ini terasa berat, karena pandemi virus COVID-19 ini telah berdampak dalam berbagai bidang kehidupan kita. Namun kita tetap bersyukur bahwa kasih Tuhan bagi kita tidak pernah berkesudahan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita membandingkan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan perayaan-perayaan keagamaan Kristen yang lain, maka perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga belum mendapat perhatian yang besar, apalagi ibadahnya dilaksanakan di luar hari Minggu. Padahal peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga juga mempunyai makna yang sangat penting dalam hidup beriman kita. Sebab melalui peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga, maka iman kita semakin dikuatkan bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu tetap hidup dan kini masuk dalam kemuliaannya untuk memerintah bersama Sang Bapa atas kehidupan seluruh semesta. Dengan masuk dalam kemuliaannya,
maka ia adalah Tuhan atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Sehingga ia bukan saja menjadi kepala gereja, tetapi juga kepala atas seluruh ciptaan. Ia menjadi Tuhan atas seluruh pemerintah dan penguasa di bumi, dan kemahakuasaannya tak tertandingi. Sebab itu maka semestinya sebagai orang beriman, kita memaknai seluruh peristiwa Tuhan Yesus, mulai dari kelahirannya, karya pelayanannya di bumi, penyalibannya dan kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, pencurahan kuasa Roh Kudus, serta pengharapan akan kedatangannya kembali pada kali yang kedua sebagai satu kesatuan dalam rangkaian sejarah penyelamatan Allah bagi dunia ini. Maka dalam kesatuan rangkaian sejarah keselamatan itulah perikop pembacaan kita tadi dipilih untuk menjadi pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan kita ini, bahkan seluruh kitab kisah para rasul, harus selalu kita pahami dalam kaitan dengan Injil Lukas. Karena kedua kitab ini ditulis dan ditujukan kepada penerima yang sama, yaitu Theophilus. Jika di dalam Injil Lukas dikisahkan tentang segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, mulai dari kelahirannya, pelayanannya, kematian dan kebangkitannya, serta kenaikannya ke sorga untuk memerintah seisi dunia ini, maka dalam kitab kisah para rasul hendak ditekankan tentang bagaimana kuasa Roh Kudus memberdayakan para murid untuk meneruskan ajaran dan karya pelayanan Yesus di dunia ini. Dengan kata lain, karya penyelamatan Allah yang nyata dalam Yesus Kristus tidak hanya berhenti pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, melainkan terus berlanjut, dan ini diteruskan oleh para murid mulai dari Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung dunia. Jadi para murid, termasuk kita sekalian, adalah orang-orang yang terpanggil untuk terus memberitakan tentang Tuhan Yesus, ajaran dan pelayanannya bagi dunia, sampai dengan kedatangannya kembali pada kali yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan bagian Alkitab yang kita baca tadi, maka ada 3 hal yang penting untuk diperhatikan oleh kita sekalian. Yang pertama, menjadi murid dan saksi-saksi Kristus yang baik berarti harus fokus kepada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita, dan bukan kepada soal-soal yang tidak menjadi hak dan urusan kita. Termasuk juga soal kapan, masa dan waktu terrealisirnya kerajaan Allah secara penuh di bumi ini. Itu adalah hak Allah berdasarkan kedaulatannya sendiri dan bukan urusan kita. Seringkali kita terjebak dalam perdebatan tentang kapan akhir zaman itu terjadi. Bahkan ada orang-orang tertentu yang berani menetapkan hari kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Hal ini tentu menimbulkan kepanikan bagi banyak orang, lalu mengabaikan tanggung jawabnya sebagai saksi-saksi Kristus di dunia ini. Tuhan Yesus dalam bacaan kita ini menegaskan bahwa kita tidak perlu tahu soal masa dan waktu terrealisirnya kerajaan Allah itu secara penuh. Itu hak dan urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita ialah bagaimana dunia ini dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan bagaimana dunia ini dapat menikmati kasih Allah yang nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus itu.
Maka daripada berdebat tentang hal-hal yang bukan menjadi urusan kita, alangkah lebih baik kita terus bertanya dalam diri kita, apakah kita telah menjadi saksi-saksi Kristus yang baik, mulai dari dalam di keluarga kita, jemaat kita, dan masyarakat kita, sehingga cinta kasih Allah itu dapat dinikmati di dalam segenap semesta ini. Yang kedua, kita baru akan menjadi saksi yang baik jika dituntun dan dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Kepada para murid, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Hal ini secara jelas berarti bahwa kita hanya akan memiliki kemampuan untuk bersaksi tentang Kristus serta ajaran dan karya pelayanannya bagi dunia ini sepanjang kita memberi diri dikuasai dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Tanpa tuntunan kuasa Roh Kudus, maka kita akan gagal. Dan para murid yang pada mulanya berada dalam situasi dan kondisi yang penuh ketakutan, patah semangat, lemah dan tak berdaya, justru menjadi orang-orang yang memiliki keberanian yang luar biasa serta kemampuan yang sangat hebat untuk bersaksi dan melayani di tengah-tengah ancaman yang hebat. Bahkan mereka rela untuk menjadi martir karena tugas-tugas marturia mereka. Ingatlah bahwa untuk melakukan tugas marturia, maka orang harus rela menjadi martir. Dan ini hanya terjadi jika orang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya ialah, apakah kita telah benar-benar memberi diri dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, atau kita masih dikendalikan oleh roh kedagingan kita? Apakah kita benar-benar memberi diri dituntun dan dipelihara oleh Roh Kudus, atau kita lebih mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri? Tetapi setiap orang Kristen yang baik akan selalu sadar bahwa hidupnya selalu bergantung dan dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, barulah hidupnya dapat menjadi saksi-saksi yang baik di tengah-tengah dunia ini. Dengan kata lain, setiap orang Kristen yang mau menjadi saksi-saksi yang baik senantiasa sadar bahwa ia baru dapat melakukan tugas sebagai saksi jika hidupnya itu terus-menerus dituntun dan dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga ia dapat menampilkan sebuah daya pesona yang menarik, yang melaluinya, baik melalui kata-katanya, perilakunya, dan seluruh hidupnya, itu senantiasa dapat memuliakan Tuhan dan membuat orang tertarik untuk datang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, menjadi saksi yang baik berarti tidak harus selalu menatap ke atas, tetapi justru harus menatap ke bawah, yaitu ke dalam dunia yang penuh dengan masalah. Saudara-saudara, para murid ditegur oleh malaikat, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Teguran malaikat ini tentu mengandung dua pengertian. Yang pertama, para murid tidak perlu berkecil hati, sedih dan putus asa oleh karena Yesus yang naik ke sorga akan datang kembali dalam cara yang sama. Hal ini tentu memunculkan pengharapan tentang akan datang kembali Tuhan Yesus Kristus
pada kali yang kedua. Sehingga di masa-masa penantian itu, para murid tetap menatap masa depan dengan penuh optimis, senantiasa berpengharapan, dan yakin bahwa Tuhan yang bangkit dan yang naik ke sorga itu akan datang kembali pada kali yang kedua untuk merealisir secara paripurna kerajaan Allah yang telah dinyatakannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua ialah bahwa para murid tidak perlu menatap ke atas saja, tapi menatap ke bawah. Menataplah ke bawah, ke bumi, ke realitas kehidupan manusia dan alam semesta ini. Di sana terjadi begitu banyak kesusahan, terjadi begitu banyak kegelisahan, penderitaan, kelaparan, sakit penyakit, ketidakadilan, kekerasan, kerusakan lingkungan, bencana alam, bencana sosial, dan lain-lain sebagainya. Dan dunia ini dalam realitas sekarang ini sedang mengalami bencana yang sangat besar, dan semua orang sedang berteriak untuk memohon belas kasihan. Bencana itu tidak lain daripada pandemi COVID-19 ini. Menjadi murid yang baik dan menjadi saksi yang baik adalah senantiasa gelisah terhadap realitas kehidupan dunia yang dihadapinya dari waktu ke waktu untuk bertindak dalam tuntunan Roh Kudus mengatasi setiap realitas yang membelenggu kehidupan manusia. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti telah saya katakan tadi, bahwa dunia ini sedang dihantui oleh banyak sekali ancaman kehidupan. Kehidupan manusia dan semesta ini sedang terancam. Salah satunya ialah merebaknya pandemi COVID-19. Dan kita pun sebagai warga dunia turut mengalaminya. Tetapi kita tidak boleh bingung apalagi putus asa. Sebab Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Karena itu marilah kita memahami apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang terpanggil untuk meneruskan karya-karya penyelamatan Allah di dalam Kristus dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita selalu berdoa agar bencana ini lekas berlalu. Tetapi yang lebih penting juga ialah marilah kita selalu berdoa agar bencana ini lekas berlalu, tetapi kita juga harus terlibat dalam aksi-aksi nyata untuk menolong mereka yang menderita secara ekonomi dan sosial, menopang mereka yang ada di garis terdepan, yang sedang merawat orang-orang yang sakit, serta terlibat bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk tugas-tugas membela dan merawat kehidupan yang sedang terancam ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.